Fa'ti li rabbika bil hikmah. Tuhan. Di dalam kitab Bible dikatakan itu eksistensinya Tuhan. Inkarnasi Tuhan dalam wujud manusia. Saya tanya, mereka mengatakan itu hidup. Coba tunjukkan buktinya saat ini Yesus itu hidup. Apa Tuhan bereksistensi 2000 tahun lalu? Ini kita gak usah berbicara tentang masalah Yesus saja gini bang. Abang berbicara gini bang. Ya, Usman. Allah Akbar. Bang Usman, bentar bang. Tenang, cool down, tenang ya, tarik nafas. Biar Bang biar Usman. gula darahnya nggak naik. Bang Usman, kalau Ya, misalkan sabar. mau Itu saja. Bang Usman, kalau seandainya ingin berpikiran seperti itu, kita gak usah jauh-jauh dulu ke tentang masalah ketuhanan Yesus lah. Kita berbicara tentang masalah akidah kita sendiri bang. Saya bertanya sama antum ya. Menurut antum, Al-Quran surah An-Nahl ayat 125 itu, apakah itu dalil tentang diwajibkan untuk berdebat atau dakwah? Coba. Ya, memang betul kita dilarang berdebat. Tapi ketika ini kan judulnya bertanyalah kali kitab. Mereka Enggak, mendengung-dengungkan. saya tanya, Dengar dulu, Bang. enggak gini Bang Usman, kenapa Mereka mendengung-dengungkan Yesus orang-orang hidup. yang notabene katanya dia seorang ustadz, katanya dia orang ahli ilmu, kenapa lebih asik mempelajari Alkitab Tidak gini saja, ketimbang Bang. mempelajari Saya Al-Quran? sana. Sini bertanya kali kitab. Tunjukkan dan buktikan Yesus itu hidup. Itu aja. Simple. Begini Bro Usman, Bro Aziz, saya nggak panggil Bro Usman karena saya juga Usman ya. Tunjukkan Dengar dulu ya. Yesus itu ada di depan mata Iya, saya. dengar dulu. Nanti teman-teman saya akan menjawab ya. Teman-teman saya akan menjawab. Dengar dulu ya. Jangan kesaksian itu omong kosong bagi Pak saya. Effendi, saya ini dulu ya, ada telepon bentar. Siap Bang Aziz. Bang Aziz, dengar ya. Di dalam Al-Quran surah Yunus ayat 94, Allah Jangan mengatakan, dari Al-Quran. Saya bertanya "Ye, kali kitab. ini bertanya ke ahli kitab. Saya mengambil dalam surah Yunus ayat 94. Di mana di situ dikatakan Yesus hidup? Saya bertanya. Kamu dengar, makanya kamu dengar dulu. Bertanya ke ahli kitab, ya. Kenapa Allah turun. Tentang Yesus. Turun kamu. Saya bertanya ke kamu. Kamu mendengung. Nah, Bapak Ibu, lihat ya, teman-teman muslim kalau naik itu tidak bisa menjawab versi Al-Quran. Selalu dia ingin menjawab versi Alkitab, bertanya tentang Alkitab. Ketika kita bertanya surat Yunus ayat 94, dia larinya ke Bible. Larinya ke Alkitab. Nah itulah Pak, yang sering saya herankan tuh kayak gitu ketika mereka ditanya dalil gitu loh ya. Maksudnya gini loh, kalau memang ingin diskusi atau debat, ya udah bawa data masing-masing gitu loh, jangan ini mah. Yang Islam bawa Alkitab, yang ini bawa Al-Quran. Tapi saya rasa enggak lah kalau dari ini, karena saya selalu memperhatikan orang debat-debater itu, mereka itu selalu terutama dari Muslim ya, mereka tuh selalu larinya ke Matius, Injil, Yohanes. Kan lucu gitu, kadang-kadang ngakak sendiri saya itu. Ini orang sampai teman-teman tuh bilang katanya, jangan kau ngaku Islam kalau seandainya Al-Quranmu sendiri tidak kau pahami, Al-Quran sendiri tidak kau dakwahkan. Ya, kalau memang ingin mendakwahkan Al-Quran, dakwahkanlah secara menyeluruh. Jangan kau menggali-gali Alkitab orang lain, karena ketika Al-Quranmu diobrak-abrik, pasti akan sakit hati. Gitu. Jujur, kadang-kadang saya sakit hati ketika melihat orang yang dengan seenaknya jidat, oknum-oknum tertentu gitu kan, bernarasikan Al-Quran. Oh iya, Nabi Muhammad kayak gini. Ada rasa sakit hati itu. Tapi kalau saya bantah, mereka akan lebih menyakitkan. Ya udah, biarkan saja. Itu tergantung mereka mau gimana pun juga. Karena kalau saya layani, mereka akan bertambah membabi buta gitu aja. Oke. Mak Lina, ada yang mau ditambahkan, Mak Lina? Bagi saya toleransi itu hanya ada dalam aplikasi kehidupan bermasyarakat. Tapi terkait iman, lakum dinukum waliyadin itu sangat jelas. Dinmu itu urusanmu, dinku itu urusanku. Jadi kalau mau bertanya, bertanya saja. Ya Andreas. Karena secara hukum pun ada delik yang mengatur untuk seseorang itu haram hukumnya menafsirkan kitab suci orang lain. Maka cerdaslah, bijaklah. Oke? Dinmu urusanmu, dinku urusanku. Dalam kitab Anda dikatakan harus bertanya kepada ahlul kitab atau ahli kitab. Tapi dalam kitab kami itu tidak ada. Karena Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu itu jelas bisa menjawab semua tanya tanpa bantuan hadis, tafsir atau apapun yang serupa seperti itu. Makanya silakan bertanya dengan cara yang santun dan sopan. Sekali lagi jangan masuk dalam ranah yang bukan menjadi hak Anda. Itu saja ya. Ini adalah ruangan-ruangan seperti ini, ruangan-ruangan yang sebenarnya bisa mengakomodir apa yang selama ini kalian tidak mengerti, tidak ketahui, bertanya saja.
Makanya dalam ruangan saya juga settingnya jelas. Hanya punya hak bertanya tanpa boleh bernarasi liar atau menafsirkan. Karena itu haram hukumnya. Silakan teman-teman. Pak Effendi sedikit lagi ya. Gini ya teman-teman ya. Kalian janganlah, kalian tuh astagfirullahaladzim. Kalian tuh kalau misalkan mau ada dendam sama saya, gak usah lah